Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar konferensi pers terkait dengan operasi tangkap tangan Bupati Banggai Laut, Weni Bukamo. Weni ditangkap bersama 15 orang lain terkait dengan perkara suap proyek infrastruktur di pemerintah daerah Banggai Laut. Tangkap tangan. Tanggal 3 Desember 2020, KPK menerima informasi dari masyarakat akan adanya dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang diberikan oleh Ahok kepada WB yang ditransfer melalui rekening salah satu perusahaan milik HDO sejumlah 200 juta rupiah yang diduga adalah sisa pemberian uang dari kesepakatan sebelumnya. Sekitar pukul 14.00 WITA, tim KPK langsung mengamankan pihak-pihak yang terkait di dua lokasi, yaitu di Kabupaten Banggai Laut 7 orang, WB, RSG, WT, HTO, MAR, HWG, RLN. Di Kabupaten Luwu 8 orang, DK, HDO, RHP, BM, AHO, TUK, KA, dan HRS. Di Jakarta 1 orang, WK. Selanjutnya pihak-pihak tersebut dibawa ke Polres Banggai Kepulauan dan Polres Luwu untuk mulai pemeriksaan. Dari hasil tangkap tangan ini ditemukan sejumlah uang dengan jumlah total sekitar 2 miliar yang dikemas dalam kardus. Di samping itu ditemukan pula buku tabungan, bonggol cek, dan beberapa dokumen proyek. Konstruksi perkara diduga telah terjadi. WB selaku Bupati Banggai Laut diduga memerintahkan RSG, orang kepercayaannya, untuk membuat kesepakatan dengan pihak para rekanan yang mengerjakan beberapa proyek infrastruktur, diantaranya peningkatan sejumlah ruas jalan pada Dinas PUPR Kabupaten Banggai Laut. WB juga diduga mengkondisikan pelelangan di Kabupaten Banggai Laut dengan BM selaku Kepala Dinas PUPR dan RHP selaku Kadit Cipta Karya Kabupaten Banggai Laut untuk memenangkan rekanan tertentu dan agar kembali mendapatkan proyek pada Dinas PUPR di Kabupaten Banggai Laut tahun anggaran 2020. Rekanan sepakat menyerahkan sejumlah uang sebagai bentuk komitmen fee kepada WB melalui RSG dan HTO. Melalui pengkondisian pelelangan beberapa paket pekerjaan pada Dinas PUPR yang tersebut, diduga ada pemberian sejumlah uang dari beberapa pihak rekanan antara lain HDO, DK, AHO kepada WB yang jumlahnya bervariasi antara 200 juta sampai dengan 500 juta rupiah. Tata ulang kebijakan ekspor benih lobster disuarakan oleh sejumlah kalangan untuk memperbaiki pengembangan budidaya lobster di tanah air. Pemerintah diminta harus lebih serius mengembangkan budidaya lobster dengan menyiapkan teknologi dan infrastruktur budidaya lobster maupun mengundang investor asing. Pembenahan tata kelola benih lobster dinilai urgent dilakukan menyusul keluarnya surat edaran penghentian sementara ekspor benih lobster. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran Yudi Nurul Ihsan mengatakan, pemerintah harus lebih serius mengembangkan budidaya lobster karena potensi benih lobster yang berada di perairan Indonesia sangat banyak jumlahnya. Kebijakan ekspor benih lobster sebaiknya bersifat sementara. Pemerintah perlu menyiapkan teknologi dan infrastruktur budidaya lobster dengan melibatkan berbagai pihak seperti perguruan tinggi, dunia usaha, hingga nelayan. Pemerintah juga bisa mengundang investor asing untuk mengembangkan budidaya lobster di dalam negeri sehingga terjadi transfer teknologi. Perguruan-perguruan tinggi juga banyak yang punya riset tentang budidaya lobster, bagaimana mencari pakan untuk lobsternya, atau alternatif terakhir kita undang investor dari Vietnam untuk melakukan kegiatan budidaya di dalam negeri di kita di Indonesia. Nah, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, saya yakin itu mereka mau kok ada kemudahan-kemudahan untuk investasi di Indonesia, sehingga mereka akan lebih untung karena tidak harus mengimpor lobster. Lobsternya kan ada di dekat dengan tempat mereka melakukan budidayanya. Saya yakin mereka mau. Sementara Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU menyoroti adanya dugaan monopoli pada jasa pengiriman ekspor benih lobster, biaya pengiriman yang tergolong mahal, dan hanya satu bandara yang dijadikan lokasi pengiriman, yaitu Bandara Soekarno-Hatta. Saat ini KPPU sudah melakukan proses pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terkait. Harusnya hukum pasar terjadi ketika memang pelaku usaha tertentu menawarkan jasa yang begitu mahal,
itu hukum pasar harusnya si penerima jasa bisa memilih ke pelaku usaha yang lain. Tapi aneh gitu kan, sudah mahal hanya tetap satu pelaku usaha itu saja. Bahkan proses bisnisnya juga tidak efisien karena hanya melalui Bandara Soekarno-Hatta. Kita ketahui lobster ini bisa dari Sumatera Utara, ada dari NTB. Tentu sangat tidak efisien proses pengiriman hanya melalui satu pintu keluar Bandara Soekarno-Hatta. Karena ini membawa benda hidup ya. Jadi membawa benda hidup tentu resiko yang harus ditanggung oleh para eksportir tinggi. Namun kenyataannya kenapa hanya satu? Ekspor benih lobster menjadi kontroversi setelah Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ditangkap KPK atas dugaan suap izin ekspor benih lobster. Tak lama berselang, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan surat edaran yang menghentikan sementara ekspor benih lobster hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Penghentian sementara dilakukan dalam rangka memperbaiki tata kelola pengelolaan benih lobster. Tim Liputan Metro TV.